الفاتح إلى روح السيد مشايخنا ومعلمنا ولأزل قرابتنا المؤمنين خصوصا إلى روح صاحب الكتاب نصائح دينها والسلام للإمام شيخ الإسلام قطب دولة الشرح حبيب عبد الله بن حدد رسول أن الله تقسم برحمة والمغفرة أن الله يعني درجة في الجنة ويحفظنا بجاهه وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا الآخر بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-imam al-habib Abdullah bin al-Haddad qala radhiyallahu ankum ajma'in. Wa ammal ihsanu ilal jirani faqad amarallahu bihi biqaulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi ila akhirih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia dan majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa ammal ihsanu ilal jiran faqad amarallahu bihi biqaulihi ta'ala. Dan adapun berbuat baik kepada jiran, tetangga, maka sungguh diperintahkan oleh Allah dengan berbuat baik tersebut di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan beribadahlah kalian akan Allah, dan jangan kalian menserikatkan dengan Dia Allah akan sesuatu apapun.
dan dengan kedua orang tua hendaklah berbuat baik, dan dengan keluarga dan anak yatim dan orang miskin dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi Allah memerintahkan kepada kita yang pertama untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita hidup ini gasan apa? Gasan ibadah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah lawan aku, kata Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala menyuruh kepada kita yang pertama beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan menserikatkan, menyekutukan Allah lawan yang lain. Allah Ta'ala yang satu, yang esa, itu kan. Jadi jangan sampai di dalam zahir kita, di dalam nampak kita, atau di dalam batiniah kita, hati kita, jangan sampai kita menserikatkan daripada Allah. Nah, itu. Contohnya aja, kalau kita di dalam hati kita ini kadang-kadang kita bisa garing ya Allah. Lalu makan obat misalkan sembuh, nah lalunya bersuara sampai ke hatinya, ujarnya yang menyembuh akan itu obat. Nah ini sama aja namanya syirik khafi, syirik yang ringan. Artinya ujarnya yang menyembuhkan, yang maampihkan tuh obat. Atau inya begawi kah? Ujarnya yang kawa makan aku nih, aku begawi pang. Nah ini kada ingat di dalam hatinya bahwasanya yang menyembuhkan itu adalah Allah, yang memberi rizki, yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini termasuk syirik khafi ngaranna. Kalau di dalam hati kita itu ada yang mana meyakini sesuatu apa yang kita lakukan yang dari kita itu ada asarnya, ada yang memberi bekas, bukan dari Allah. Kada ingatnya lawan Allah Ta'ala. Nah jadi jangan syirik, sedikit pun kita jangan syirik lawan Allah Ta'ala lah. Dan juga Allah Ta'ala memerintahkan lawan kita, lawan kedua orang tua kita, hendaknya kita berbuat baik. Lawan kuitan, hendaknya kita berbakti. Walaupun kuitan kita masih hidup atau sudah meninggal. Lebih-lebih yang masih hidup kita disuruh berbakti lawan kuitan. Nah, kesempatan bagi kita itu disuruh berbakti lawan kedua orang tua. Orang yang berbakti lawan kuitan itu Allah membalas bukan saja di akhirat, bahkan dicepatkan oleh Allah Ta'ala, dibalas di waktu di dunia. Nah itu namanya pahalanya. Pahalanya dicapatakan Allah di waktu di dunia. Itu orang yang berbakti lawan kuitan. Kalau kuitan kita pang sudah meninggal, kayak apa kita caranya berbakti? Maka hendaknya salah satunya ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang mana dekat atau kawan atau keluarga daripada kedua orang tua kita, dan kita berbuat baik lawan mereka. Itu adalah salah satunya bakti kita lawan kuitan kita yang sudah meninggal. Selain itu juga kita mendoakan lawan kuitan kita. Nah itu termasuk berbakti juga lawan kuitan yang sudah meninggal. Dan setelah itu pulang Allah Ta'ala memerintahkan kita, menyuruh kita
berbuat baik lawan keluarga. Lawan keluarga disuruh berbuat baik. Karena sejahat-jahatnya keluarga tetap keluarga, ya kalau. Kadang misalkan gara-gara keluarga kita kada baik lawan kita, gara-gara keluarga kita jahat lawan kita, terputus keluarga. Kada. Yang namanya keluarga, walaupun inya berbuat salah, berbuat jahat lawan kita, tetap aja itu namanya keluarga. Pernah diceritakan di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bapadah lawan Rasulullah. Kata sahabat, wahai Rasulullah, ulun ada bisi keluarga, yang mana apabila ulun inah lawan keluarga tu ulun berbuat baik lawan inya, ulun selalu menyambung tali silaturahmi, tali kekeluargaan lawan inya, tapi inya kada memperhatikan, kada menghiraukan. Bahkan kalau ulun berbuat baik lawan inya, inya berbuat jahat lawan ulun. Ulun baiknya kada baik, wahai Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya mereka, engkau itu nah, ya Rasulullah, berbuat baik lawan mereka. Inya kada hakun, bahkan inya tetap aja berbuat salah lawan engkau nih. Itu sama engkau, kata baginda Rasulullah, engkau melempar debu lawan mereka. Maksudnya apa? Artinya sama aja mereka itu menampakkan lawan engkau bahwa inya itu daripada orang yang hina, orang yang kada baik. Artinya sama aja, kata baginda Rasulullah, inya itu memandahkan, nah kelakuanku ini, akhlakku, kebiasaanku kada baik. Nah itu. Jadi sama aja ujar Rasulullah, inya itu menampakkan bahwa inya kada baik. Artinya teruskan saja, kata baginda Rasulullah, kalau inya walaupun kada baik, teruskan saja berbuat baik, karena itu adalah hak daripada keluarga. Artinya mun inya itu kada baik, sama aja memadahkan, aku ninah kada baik, itu kan menampakkan daripada sifat hina inya. Dan juga ujar Allah Ta'ala, berbuat baik lawan anak yatim, lawan orang miskin. Dan tetangga, jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Nah kita disuruh juga berbuat baik lawan tetangga kita, tetangga yang parakkah atau tetangga yang jauhkah. Waqad adzama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal jar wa hatha 'alal ihsani ilaihi wa balagha fin nahyi an idzaihi hatta qala alaihi salatu wassalam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayusawwirisuhu ay yaj'alu lahu nasiban minal irthi fi mali jarihi. Dan sungguh telah membesarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hak jiran. Jadi Rasulullah itu membesarkan benar, memperhatikan benar masalah hak-hak jiran ini. Nah, artinya perlu diperhatikan kalau kita berjiran bertetangga. Mun kada hendak juga begana di tengah hutan, ya kalau. Jadi ada hak jiran kita, hak tetangga itu. Jadi Rasulullah itu sangat memperhatikan, sangat membesarkan daripada hak-hak jiran tersebut. Wa hatha 'alal ihsan, dan mementingkan ya Rasulullah atas berbuat baik kepadanya, dan berkesudahan pada mencegah daripada menyakitinya. Jadi jangan disuruh oleh Rasulullah untuk berbuat baik lawan jiran, jangan sampai menyakiti jiran.
gara-gara kita tersakiti jiran, jangan lah. Hanya kita satu mat pindah misalkan di kampung orang, sakit hati orang sudah, nah itu jangan. Sehingga telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, senantiasa Jibril, kata Rasulullah, mewasiati akan daku dengan jiran, sehingga aku menyangka sesungguhnya selagi mawarisi ia akan dia, menjadikan baginya akan bahagian daripada waris pada harta tetangganya atau harta jirannya. Jadi ujar Rasulullah, saking besarnya nih hak jiran atau hak tetangga itu, sampai-sampai ujar Rasulullah atau senantiasa Jibril itu bila turun lawan aku pasti mewasiati masalah jiran, masalah tetangga. Artinya perhatikanlah tetangga, jiran itulah, jangan sampai berbuat jahat lawan jiran, hendaknya berbuat baik lawan jiran. Sampai aku mengira, kata Rasulullah, jiran itu, tetangga itu kayaknya amun ibaratnya di dalam bertetangga itu ada tetangganya meninggal, maka tetangganya itu dapat warisan, padahal kan tidak keluarga. Gara-gara bejiran aja nih, gara-gara bertetangga aja dapat warisan. Sampai-sampai aku mengira nangka itu ya Rasulullah. Sampai-sampai aku menyangka nangka itu. Bila kita besi jiran, amun kita mati misalkan, jiran kita dapat warisan. Sampai-sampai aku mengira, menyangka yang demikian itu. Kenapa yuk? Saking Jibril itu apabila turun mendapati Rasulullah, karancakan Jibril mawasiati lawan Rasulullah masalah jiran atau tetangga. Artinya apa? Disuruh berbuat baik lawan tetangga, jangan menyakiti tetangga. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang adalah ia beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan ia akan tetangganya. Jadi kalau orang itu Rasulullah ini beriman dengan Allah, artinya orang yang beriman lawan Allah, beriman lawan hari kiamat, amunnya itu beriman percaya lawan Allah, percaya datangnya hari kiamat, maka ujar Rasulullah hendaknya muliakan lawan tetangga, lawan jiran. Nah ini artinya luar biasa, hak jiran itu lawan kita. Berarti kalau orang itu nih kada sempurna imannya, kada sempurna beriman dengan Allah, kada sempurna beriman lawan hari kiamat, berarti orang itu katuju daripada menyakiti jiran. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita nangka itulah. Kenapa? Amun kita menyakiti jiran kita, ujar Rasulullah, kada sempurna, kada beriman orang itu. Amun kita kada beriman, rugi kita ya kalau lah. Apalagi sampai mati misal kita, naudzubillah min dzalik. Sampai mati kada tahu-tahu lawan orang misalkan lah, ini khawatirnya kita lah. Jangan sampai kalau kita mati kada beriman, dikhawatirkan matinya dalam su'ul khotimah. Sedangkan kita kan mengharapkan kayak apa caranya kita itu sekira husnul khotimah. Ya Allah. Artinya apa? Kalau kita mati dalam husnul khotimah, maka tanda kita mendapatkan keberuntungan. Wa qala alaihi salatu wassalam, man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa menyakiti ia akan tetangganya, maka sungguh menyakiti ia akan daku.
Dan siapa-siapa menyakiti akan daku, maka sungguh ia menyakiti akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menyakiti tetangga, mengganggu tetangganya, menyakiti, menganiaya dan yang lain-lainnya yang kada baik lawan tetangganya, ujar Rasulullah sama menyakiti aku. Orang yang menyakiti Rasulullah sama menyakiti lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada rahmat. Allah Ta'ala disakiti, sedangkan kayak kita ya Allah mengharap rahmatnya Allah, mengharap ridhonya Allah. Nah jadi salah satunya kalau kita hendak dapat rahmatnya Allah, hendak kebaikannya Allah, maka hendaknya kita berbuat baik lawan tetangga kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahi la yu'minu man lam ya'man jaruhu biwa'ikihi, yakni bidzalika syarrahu wa adahu wa fitnatahu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Rasulullah, kada beriman oleh orang yang kada aman oleh tetangganya dengan sebab kejahatannya, yakni dengan menghendaki ia dengan yang demikian itu kejahatannya dan gangguannya dan fitnahnya. Nah jadi Rasulullah demi Allah, nah artinya Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, kada beriman orang itu, nah kada beriman nih, kada beriman. Amun di dalam tetangganya itu kada aman. Kada aman apa? Kada aman daripada kejahatannya, kada aman daripada gangguannya, kada aman daripada fitnahnya, maka orang itu kada beriman lah. Jadi misalnya orang ini di dalam berumah tangga di dalam tetangganya kada baik, selalu menyakiti lawan tetangganya nih, atau memfitnahnya kah, atau mengganggu kah dengan cara apapun misalkan, maka kata Rasulullah orang itu kada beriman. Nah itu bang tadi sudah, kalau orang itu kada beriman, nah itu khawatirnya karena matinya pun kada beriman juga. Nah jadi hendaknya kita memperhatikan daripada tetangga kita. Maksudnya apa? Jangan kita menyakiti, jangan mengganggu ya kalau lawan tetangga kita. Wa haqqul jari 'azimun wal ihsanu ilaihi min ahammil muhimmati fid din. Wa la yatimul ihsan illa bi kaffil adza anhu wa ihtimalil adza minhu in adzaka ma istina'il ma'ruf wa badlil ihsan ilaihi hasibal istita'ah wa dzalika wasfun kullun mu'minin kamilul iman qama qala alaihi salatu wassalam ahsanu mujawaratin man jawaraka takun mu'mina. Dan hak tetangga itu besar, hak tetangga itu besar. Nah ini orang bertetangga itu haknya besar, dan berbuat baik kepadanya daripada sepenting-penting yang lebih penting pada masalah agama. Jadi agama itu penting semuanya ya kalau masalah agama itu penting. Tapi yang lebih, salah satu yang lebih penting apa? Berbuat baik lawan tetangga. Amun orangnya apa nih? Ahli ibadah misalkan, masya Allah ibadahnya, tapi menyakiti apa? Lawan tetangganya, sia-sia juga ya kalau. Nah jadi kata Imam Habib Abdullah, ini adalah
Artinya apa? Sebesar-besar yang sepenting-penting, sebesar-besar yang penting daripada masalah agama, yaitu memperhatikan berbuat baik lawan jiran tetangganya. Dan kada sempurna oleh kebaikan kecuali dengan menahan menyakiti daripadanya. Jadi orang itu kada sempurna lagi baiknya, baik kayak apapun inya itu tapi amun masih lagi menyakiti tetangganya, masih kada sempurna baiknya. Walaupun orangnya ahli ibadah misalkan, atau orangnya selalu berbuat baik, tapi kalau menyakiti tetangganya masih kada sempurna daripada kebaikannya. Walaupun orang itu sudah baik, tapi gara-gara menyakiti tetangganya kada sempurna kebaikannya. Dan juga inya menanggung gangguan daripada tetangga jika menyakiti ia akan engkau, beserta memperbuat kebaikan dan mengorbankan kebaikan kepadanya sekira-kira kemampuan. Dan yang demikian itu sifat sekalian mukmin yang sempurna iman, seperti mana telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga, artinya kita nih bertetangga, kada baik, kada sempurna kebaikannya bagi kita itu kecuali, artinya kada sempurna baik-baik tapi kada sempurna baiknya kecuali kita nih kawa pulang manahani gangguan tetangga kita amunnya mengganggu kita. Nah itu. Jadi termasuk juga lah kalau kita ini diganggu orang, disakiti orang, disakiti tetangga, diganggu tetangga, termasuk kita sempurna baik kita amun kita kawa manahani. Artinya ada membalas semampu kita. Kadang-kadang kalau kita biasanya ya kalau orang sudah sarik lawan kita, kalau orang sudah menyakiti lawan kita, paling ada sakurang-kurangnya kita kada hendak berbuat baik lawan inya kayak itu oleh membalas kada, cuma kada hendak baik kayak itu. Tapi kalau di sini tetap kita disuruh berbuat baik lawan inya, walaupunnya jahat, walaupunnya menyakiti kita, walaupunnya mengganggu kita, tetap aja kita disuruh untuk berbuat baik semampu kita. Artinya bukan, artinya gara-gara tetangga kita nih menyakiti kita, stop, kita sudah stop. Artinya yang kada dihirani lagi, kada juga artinya. Artinya tetap aja kita disuruh berbuat baik dengan semampu kita. Kenapa? Karena itu adalah salah satu sifat orang yang beriman daripada kesempurnaan daripada imannya. Itu termasuk nangka itu. Luar biasa orang kayak ini ya Allah. Disakiti tapi inya bukan inya bertahan aja, bukannya kada malawan, bahkannya berbuat baik. Nah ini, amun kita palingan kawannya apa? Orang menyakiti kita, orang mengganggu kita, kita ranai. Tapi kita kan hendak berbuat baik lawan inya. Nah itu kan. Seperti mana telah bersabda atasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baiklah olehmu akan tetangga, yang mana orang yang bertetangga akan engkau, jadilah engkau itu orang yang beriman, atau orang yang mana aman daripada tetangganya. Artinya jadikanlah itu. Ahsin mujawarata man jawaraka takun mukminah.
baikilah olehmu, baguskan olehmu akan bertetangga, akan orang yang bertetangga ia akan engkau, jadilah engkau itu orang yang beriman. Nah jadi tadi kan paling sempurna daripada iman seseorang apabila disakiti tetangganya, inya ranai, inya kadang membalas, bahkan inya berbuat baik semampunya lawan orang yang mengganggu inya atau menyakitinya. Seperti mana diceritakan oleh yaitu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu imamul madzhab. Imamul madzhab arba'ah. Imam madhab yang 4. Al-Imam Abu Hanifah ini adalah ulama besar. Maka di samping Sidin ada tetangga, jiran, yang mana Al-Imam Abu Hanifah itu setiap malamnya mengadakan daripada pengajian. Jadi datang murid-muridnya, bila malam datang pengajian. Di samping rumah ada tetangga, yang mana rumahnya itu bukan kayak ini. Rumah orang dulu itu temboknya atau tawingnya itu satu. Tembok atau tawing itu satu. Jadi peribahasanya kalau kita nyaring aja bersuara, kadang-kadang dihiga gitu. Imam Abu Hanifah ini setiap malam belajaran pengajian sama murid-muridnya. Tetangganya itu bila Imam Abu Hanifah belajaran, bila Imam Abu Hanifah pengajian, tetangganya itu membunyikan musik. Terus dia membunyikan musik itu, lalu dia membaca bernyanyi. Menyanyi. Dan orangnya itu termasuk orang yang ujub dengan dirinya. Artinya membanggakan lawan dirinya, yang tetangganya itu tadi. Jadi setiap dia bernyanyinya selalu nyanyiannya itu mengagungkan dirinya, selalu memuji dirinya dengan bahasa Arab lah, lagu-lagunya itu, kasidah-kasidahnya itu. Lalu ada muridnya, murid yang hanyar nih, wahai imam, kita ini belajaran, kita nih pengajian, tapi tetangga pian itu selalu membunyikan musik dengan nyarinya, kita ini terganggu wahai imam. Alangkah bagusnya pian laporakan aja nih lawan khalifah, lawan pemimpin. Pian laporakan dia lawan pemimpin, sudah selesai sudah ya. Kalau kita tuh kalau sesuatu kada senang, kada ketujuh, sudah laporakannya, kalau karena ada yang berhak di situ. Situ ada yang berhak. Ya kalau menjaga keamanan kan ada tugas-tugasnya. Lalu kata Imam Abu Hanifah, itu jiranku, kata Abu Hanifah. Di samping rumahku itu jiranku, tetanggaku. Artinya Abu Hanifah bukannya mengomentari, bahkan Sidin bahkan Sidin artinya bersuara itu jiranku, artinya kada menghiraukan. Namun kita kalau asal ada aja nih sudah membawa kayak itu, setuju bandar sudah ya kalau. Jadi setelah itu beberapa lama, setiap malam terus mengganggu terus. Kenapa? Seorang laki-laki itu ternyata ada masalah. Akhirnya ditangkap oleh pemimpin, ditangkap oleh khalifah karena ada masalah. Karena kalau orang jahat itu, orang salah itu ya kalau akhirnya nanti bisa aja kada di tempat di situ, tapi di tempat yang lain. Yang jadi apanya? Yang jadi kada baiknya itu. Akhirnya di waktu itu kata murid Imam Abu Hanifah, wahai imam, kenapa? Biasanya setiap malam kita mendengar berisik, kita mendengar musik, tapi di malam ini hinip ranai. Mana orangnya di rumah itu? Lalu sebagian muridnya, orangnya itu sudah ditangkap oleh pemimpin karena dia ada masalah di lain, lalu ditangkap orang.
Setelah itu Imam Abu Hanifah mendengar ditangkap, langsung Sidin berhenti daripada pengajian. Ampih Sidin belajaran. Kemana Imam Abu Hanifah? Ke rumah khalifah, ke rumah pemimpin. Akhirnya di waktu malam itu Imam Abu Hanifah mengetuk pintu ke rumah pemimpin, lalu dibukai oleh anak buahnya. Imam Abu Hanifah ini jarang ke rumah orang lah, karena seorang ulama besar. Apalagi di malam hari, di siang hari aja anak menemui Imam Abu Hanifah itu ngalih. Karena seorang ulama kesibukan yang luar biasa daripada masalah agama. Jadi ngalih anak ditemui. Tapi di waktu itu Imam Abu Hanifah ke tempat daripada khalifah atau pemimpin tersebut. Akhirnya dibukai. Lalu kata anak buahnya bahwasanya khalifah atau pemimpinnya lagi tidur, lagi guring. Lalu kata Imam Abu Hanifah, besok aja pian datang, kata anak. Pokoknya malam ini ulun hanak batamu, kata Imam Abu Hanifah, daripada pemimpin atau khalifah. Padahal aja yang datang itu Imam Abu Hanifah. Akhirnya anak buah itu tadi membanguni daripada pemimpinnya. Akhirnya bangun, terkejut. Siapa yang datang? Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah datang ke sini? Padahal Imam Abu Hanifah itu orang yang ngalih ditemui. Tapi di waktu ini, di malam ini Imam Abu Hanifah datang sendiri ke rumah kita. Biasanya kalau diundang kada aku Imam Abu Hanifah. Nah, itu. Akhirnya ditemui oleh siapa? Oleh khalifah tersebut, oleh pemimpin tersebut kepada Imam Abu Hanifah. Lalu ditakoni, wahai Imam, kenapa pian ke sini? Perlu pian apa ke sini? Lalu kata Imam Abu Hanifah, ulun ke sini ada perlu. Kenapa? Perlu ulun, ada tetangga ulun yang ditahan di sini. Ada tetangga ulun ditangkap di sini. Lalu kata khalifah tadi, wahai Imam, besok-besok kan bisa aja dikeluarkan. Kada usah malam ini wahai Imam. Jangan besok jarai dulu masuk penjara. Kata Imam Abu Hanifah. Pokoknya malam ini juga aku minta maaf karena kesalahannya itu artinya bisa aja dengan permohonan maaf artinya bisa aja dibebaskan. Maka akhirnya pada malam itu juga yang tetangga itu tadi dibebaskan atau dilepas. Setelah lepas bebas pulih kayak lagi Imam Abu Hanifah, selesai urusan artinya. Setelah itu tetangganya yang setiap malam itu menyakiti Imam Abu Hanifah melihat, oh ternyata Imam Abu Hanifah yang datang. Tidak lain lagi sudah Imam Abu Hanifah ini pasti sudah membebaskan aku katanya. Maka setelah itu yang lelaki yang tetangganya itu tadi lari mendatangi Imam Abu Hanifah dan mencium tangannya dan meminta maaf lawan Imam Abu Hanifah. Lalu dia besar, wahai Imam, ulun nah saat ini juga nah ulun minta maaf lawan pian, ulun bertaubat, ulun pokoknya kada lagi dah. Kada lagi mengganggu pian, kada lagi menyakiti pian. Nah ini luar biasa. Ini adalah salah satu apa? Akhlaknya daripada Imam Abu Hanifah. Artinya walaupun Sidin disakiti, walaupun Sidin diganggu, bahkan malah Sidin berbuat baik lawan orang yang mengganggu Sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan yang zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.